wabarakatuh. Di kesempatan briefing pagi ini kami ada amanat untuk membacakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni dan salam sehat untuk kita semua. Beserta upacara dan morning briefing yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat ridho dan karunia-Nya hari ini kita masih dapat bersama-sama memperingati Hari Ibu yang ke-97. Sebuah momentum bersejarah yang lahir dari perjalanan panjang perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak kesetaraan dan kebebasan untuk bergerak bersama laki-laki dalam membangun bangsa. Peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan wujud penghargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan dan pengabdian perempuan dalam merebut serta mengisi kemerdekaan. Peringatan ini bukan sekedar seremonial dan bukan pula perayaan Mother's Day sebagian yang dipahami di beberapa budaya, namun merupakan apresiasi mendalam bagi seluruh perempuan Indonesia dalam semua peran dan kapasitasnya baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan maupun negara. Sejarah Hari Ibu berakar pada Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 di Yogyakarta, yang menjadi momentum lahirnya gerakan perempuan secara nasional. Melalui kongres tersebut, perempuan Indonesia berkumpul, bersuara dan menetapkan arah perjuangan bersama. Komitmen para perempuan berjuang kala itu mengatakan Indonesia pada tonggak penting yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Sejak itu hari ini menjadi pengingat bahwa perempuan telah, sedang, dan akan terus menjadi bagian strategis dalam membangun pembangunan bangsa. Serta morning briefing acara yang saya banggakan. Dalam lintasan sejarah bangsa ini, perempuan Indonesia telah menjadi agen perubahan, menggerakkan inovasi, memperjuangkan keadilan, dan menguatkan nilai-nilai kemanusiaan meski sebagai menghadapi berbagai tantangan, beban ganda, stigma, minimnya akses, serta kekerasan berbasis gender. Perempuan tidak pernah berhenti berjuang. Dengan ketangguhan, kreativitas, dan daya juang, perempuan terus menunjukkan bahwa kemajuan bangsa tidak pernah terpisah dari kemajuan perempuan. Tahun 2025 ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengusung tema Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menjadi pengingat bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi motor utama perubahan. Perubahan Indonesia bekerja dalam berbagai keterbatasan namun tetap menjadi pilar ekonomi keluarga, menjaga nilai budaya, pemimpin komunitas, inovator teknologi, pelaku usaha, dan penjaga keberlanjutan kehidupan. Serta upacara dan morning briefing yang saya hormati, peringatan Hari Ibu ke-97 tahun ini juga menjadi ruang refleksi dan apresiasi bagi seluruh perempuan Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, profesi, budaya, atau wilayah. Dari perempuan yang berkarya di daerah pesisir hingga mereka yang bekerja di perkantoran, dari perempuan pelaku UMKM, petani, buruh, tenaga kesehatan, dan pendidik, hingga mereka yang berkarya dalam pemerintahan politik, olahraga, seni, dan teknologi, seluruhnya memiliki kontribusi nyata bagi negara. Mereka adalah wajah ketangguhan bangsa ini dalam ruang domestik maupun publik, dalam tantangan digital maupun perubahan zaman. Perempuan Indonesia hadir, bekerja, mencipta, merawat kehidupan, dan memastikan keberlangsungan generasi. Karena itu, suara hari ini mereka bukan hanya didengar, tetapi harus menjadi dasar kebijakan publik, strategi pembangunan, dan arah masa depan bangsa. Beserta yang saya hormati, penyelenggaraan peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025
juga sejalan dengan agenda nasional termasuk implementasi Astacita dan program hasil terbaik cepat PHTC dalam kerangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem perlindungan penghapusan diskriminasi, serta percepatan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. Pemerintah terus memperkuat kerangka hukum dan kebijakan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), implementasi CEDAW hingga pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor pembangunan. Semua ini kita dorong agar perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang setara, dilindungi dari kekerasan, bebas dari diskriminasi, serta mampu berdaya dan berkarya sesuai potensi terbaik. Peserta yang saya muliakan, sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh berhenti berkarya hanya pada peringatan. Kita membutuhkan langkah nyata, kolaborasi lintas sektor dukungan publik, serta komitmen berkelanjutan untuk memastikan perempuan Indonesia dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, organisasi perempuan, dunia pendidikan, media, dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Peserta yang saya hormati, mengakhiri amanat ini saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh perempuan Indonesia. Terima kasih atas kekuatan, daya juang, kasih sayang, kontribusi, dan karya nyata yang selama ini mewarnai perjalanan kami. Selamat Hari Ibu ke-97 tahun 2022. Mari kita lanjutkan komitmen bersama untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jakarta, 22 Desember 2025. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Afritul Khairul Mauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.